Agus Salim, seorang pria sederhana, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal. Insiden tersebut mengubah hidupnya, menyebabkan luka parah di wajah dan tubuhnya. Butuh pengobatan intensif, Agus tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk biaya medis yang besar. Dalam situasi ini, Pratiwi Novianti Teh Novi, seorang aktivis sosial, muncul dengan niat membantu. Teh Novi menginisiasi penggalangan dana untuk membantu biaya pengobatan Agus. Dalam waktu singkat, donasi mengalir deras dari publik yang bersimpati pada penderitaan Agus. Dana sebesar 1,5 miliar rupiah berhasil terkumpul. Semua pihak merasa harapan baru telah hadir untuk Agus. Namun, masalah muncul ketika seluruh dana donasi tersebut ditransfer langsung ke rekening pribadi Agus, bukan dikelola oleh yayasan atau pihak ketiga. Keputusan ini awalnya dimaksudkan untuk mempercepat pengobatan, tetapi kemudian menjadi sumber konflik besar. Agus mulai menggunakan dana itu tidak hanya untuk pengobatan, tetapi juga untuk kebutuhan pribadi dan keluarga. Publik yang mendonasikan uang mulai mempertanyakan transparansi penggunaan dana tersebut. Teh Novi pun merasa bertanggung jawab untuk memastikan uang digunakan sesuai tujuan awal. Namun, pendekatan ini memicu gesekan antara Teh Novi dan Agus. Hubungan antara keduanya yang awalnya harmonis mulai tegang. Agus merasa Teh Novi terlalu mengontrol dirinya, sementara Teh Novi merasa harus mempertanggungjawabkan dana yang telah diberikan masyarakat. Ketegangan meningkat ketika Teh Novi meminta Agus mencetak mutasi rekening untuk menunjukkan bagaimana dana tersebut digunakan. Agus merasa desakan ini mencemarkan nama baiknya, seolah-olah ia dianggap menyalahgunakan dana. Di sisi lain, Novi berargumen bahwa ini adalah bagian dari transparansi yang diharapkan publik. Agus mengakui sebagian dana digunakan untuk membantu keluarganya yang kesulitan ekonomi. Ia mentransfer sejumlah uang ke istrinya dan saudara-saudaranya, dengan alasan mereka juga ikut terdampak secara emosional akibat insiden tersebut. Namun, hal ini memicu kemarahan beberapa donatur yang merasa uang mereka tidak digunakan sebagaimana mestinya. Salah satu transfer mencurigakan adalah 250 juta rupiah ke rekening istrinya. Teh Novi mempertanyakan keputusan ini, mengingat uang tersebut seharusnya digunakan untuk perawatan medis. Agus membalas dengan menyatakan bahwa dana itu adalah haknya karena sudah berada di rekening pribadinya. Ketidaksepakatan ini menciptakan perpecahan di kalangan donatur. Sebagian mendukung Agus, sementara yang lain mendukung Teh Novi. Media sosial menjadi medan pertempuran opini, di mana masing-masing pihak saling memberikan pembenaran. Untuk meredakan situasi, beberapa pihak menyarankan agar dana yang belum digunakan dikembalikan ke Yayasan Teh Novi agar dikelola lebih baik. Namun, Agus dengan tegas menolak, menganggap hal ini sebagai upaya untuk mengambil haknya. Dalam situasi yang semakin memanas, Agus menunjuk Farhad Abbas sebagai kuasa hukumnya. Farhad segera mengambil langkah agresif dengan melaporkan Teh Novi atas tuduhan pencemaran nama baik. Langkah ini menambah ketegangan, karena banyak yang melihat laporan ini sebagai taktik untuk membungkam kritik terhadap Agus. Farhad membela Agus dengan argumen bahwa uang donasi adalah hak pribadi Agus, karena sudah ditransfer ke rekeningnya. Ia juga menuding Teh Novi dan donatur yang protes hanya mencari sensasi dan popularitas. Pernyataan ini memicu perdebatan sengit di media sosial. Di sisi lain, Teh Novi tetap bersikeras bahwa uang tersebut harus digunakan sesuai tujuan penggalangan dana. Ia menjelaskan bahwa donatur memiliki hak moral untuk mengetahui bagaimana uang mereka digunakan. Namun, sikap Farhad membuat upaya mediasi semakin sulit. Publik mulai mempertanyakan motivasi Farhad. Beberapa pihak menilai ia lebih mempersulit konflik daripada membantu menyelesaikannya. Farhad bahkan terlibat dalam beberapa pertengkaran verbal dengan donatur yang mendukung Teh Novi. Posisi Farhad sebagai pengacara yang kontroversial membawa perhatian besar terhadap kasus ini. Bukannya menyelesaikan masalah, keterlibatan Farhad malah membuat konflik menjadi lebih rumit. Dalam upaya untuk meredakan konflik, selebritas Denny Sumargo mencoba menjadi mediator. Ia mengundang Agus dan Teh Novi untuk berdiskusi secara langsung. Tujuannya adalah mencari solusi damai yang dapat diterima semua pihak. Namun, pertemuan ini tidak berjalan mulus. Agus dan Teh Novi tetap pada pendirian masing-masing. Agus, yang didukung Farhad, menolak semua tawaran yang melibatkan pengembalian dana ke Yayasan Teh Novi. Teh Novi, di sisi lain, tidak dapat menerima penggunaan dana yang tidak transparan. Denny mencoba menawarkan solusi,
sisa dana digunakan hanya untuk kebutuhan medis Agus, dan laporan penggunaannya diawasi oleh pihak independen. Namun, Farhad menolak usulan ini, menyebutnya tidak masuk akal. Pertemuan berakhir tanpa kesepakatan. Bahkan, situasi semakin panas ketika Denny mengkritik cara Farhad menangani konflik ini. Farhad membalas dengan menyebut Denny tidak berkompeten sebagai mediator, memperkeruh suasana. Publik yang mengikuti kasus ini mulai kehilangan harapan untuk penyelesaian damai. Di media sosial, pro dan kontra semakin tajam, dengan banyak pihak saling menyalahkan. Donatur yang kecewa mulai mengambil langkah konkret. Sebuah petisi online diluncurkan untuk mendesak pengembalian dana yang belum digunakan. Petisi ini mendapat ribuan tanda tangan dalam waktu singkat. Donatur merasa uang yang mereka sumbangkan tidak digunakan sesuai tujuan. Beberapa bahkan meminta agar uang tersebut dialihkan ke pihak lain yang lebih membutuhkan. Mereka menilai Agus tidak menunjukkan itikat baik untuk mengelola dana dengan transparan. Teh Novi mendukung petisi ini, tetapi Agus dan Farhad menentangnya dengan keras. Farhad menyebut petisi itu sebagai bentuk intervensi terhadap hak pribadi kliennya. Ia bahkan mengancam akan melaporkan pembuat petisi ke polisi. Publikasi petisi ini menambah tekanan bagi Agus. Banyak pihak mulai mempertanyakan kredibilitasnya, terutama setelah rincian penggunaan dana mulai terungkap. Namun, Agus tetap bersikeras bahwa ia tidak bersalah. Petisi ini menjadi simbol ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan donasi. Namun, langkah ini juga memperumit situasi, karena pihak-pihak yang terlibat semakin sulit mencapai kesepakatan. Kasus ini terus menjadi topik panas di media sosial. Warganet terbagi menjadi dua kubu besar, pendukung Agus dan pendukung Teh Novi. Perdebatan seringkali berujung pada serangan pribadi dan ujaran kebencian. Pendukung Agus berargumen bahwa dana donasi adalah haknya, dan ia bebas menggunakannya sesuai kebutuhannya. Mereka menilai Teh Novi terlalu ikut campur dan menciptakan drama yang tidak perlu. Sebaliknya, pendukung Teh Novi menilai Agus tidak memahami tanggung jawab moral sebagai penerima donasi. Mereka juga mengkritik Farhad Abbas karena dianggap memperkeruh suasana. Konflik ini bahkan menarik perhatian tokoh-tokoh terkenal. Beberapa figur publik ikut menyuarakan pendapat mereka, menambah panasnya perdebatan. Kasus ini menjadi fenomena viral yang menyedot perhatian nasional. Namun, di tengah semua ini, isu utama bagaimana menyelesaikan konflik secara adil semakin sulit diangkat. Fokus bergeser pada drama dan konflik personal. Setelah pertemuan mediasi yang gagal, Farhad Abbas melancarkan serangan baru dengan melaporkan Denny Sumargo ke polisi. Tuduhan ini didasarkan pada komentar Denny yang dianggap merendahkan Agus di media sosial. Laporan tersebut memperumit konflik, karena publik melihat langkah Farhad sebagai ancaman terhadap kebebasan berbicara. Namun, Denny tidak tinggal diam. Ia melaporkan balik Farhad Abbas atas dugaan pengancaman. Konflik ini menjadi semakin personal, dengan kedua pihak saling serang melalui media. Denny menyebut Farhad hanya memperkeruh konflik, sementara Farhad menuduh Denny memanipulasi opini publik. Sementara itu, Agus tetap diam dalam perseteruan ini. Ia menyerahkan semua keputusan kepada Farhad, meskipun semakin banyak pihak mempertanyakan posisinya. Pendukung Teh Novi mulai memanfaatkan momentum ini untuk menyerukan transparansi penuh dari pihak Agus. Kasus ini semakin menjadi tontonan publik. Media televisi dan online ramai membahasnya, seringkali dengan fokus pada drama antara Farhad dan Denny. Sayangnya, isu inti soal pengelolaan dana donasi mulai kehilangan perhatian. Di balik layar, beberapa pihak mencoba menginisiasi dialog baru. Namun, ego dari semua pihak yang terlibat membuat solusi damai semakin sulit dicapai. Dalam upaya memperjuangkan transparansi, Teh Novi mengungkap bukti baru. Ia menunjukkan mutasi rekening Agus yang memperlihatkan sejumlah transaksi mencurigakan. Salah satunya adalah pembelian barang-barang mewah yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan awal penggalangan dana. Pengungkapan ini memicu reaksi keras dari publik. Banyak yang merasa kecewa dengan Agus, sementara pendukungnya mencoba membela bahwa barang-barang tersebut adalah hadiah atau hibah. Agus tetap tidak memberikan komentar langsung terkait tuduhan ini. Farhad Abbas membantah semua tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa Agus berhak menggunakan uang itu sesuai kebutuhannya. Namun, argumen ini tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat, terutama donatur yang merasa uang mereka disalahgunakan. Teh Novi mengusulkan agar sisa dana dikelola oleh yayasan independen untuk memastikan transparansi. Namun, usulan ini langsung ditolak oleh pihak Agus.
Farhad menyebut ide tersebut sebagai upaya mengambil alih hak kliennya. Publik mulai menyuarakan kekecewaan terhadap kedua pihak. Banyak yang merasa kasus ini lebih banyak diwarnai drama pribadi daripada solusi nyata untuk membantu korban. Setelah berbulan-bulan konflik, kasus ini belum menemukan solusi pasti. Upaya mediasi terus gagal, sementara laporan hukum dari kedua belah pihak masih dalam proses di kepolisian. Publik mulai lelah mengikuti drama yang seolah tidak ada ujungnya. Agus akhirnya memberikan pernyataan singkat di media. Ia menyatakan bahwa ia merasa difitnah dan hanya ingin hidup tenang. Pernyataan ini tidak cukup untuk meredakan amarah publik, tetapi menunjukkan bahwa konflik ini telah memengaruhi kesehatan mentalnya. Teh Novi tetap pada pendiriannya. Ia menyerukan agar kasus ini menjadi pelajaran tentang pentingnya transparansi dalam penggalangan dana. Namun, sebagian orang mulai mempertanyakan motifnya, menganggap ia juga menggunakan kasus ini untuk popularitas pribadi. Farhad Abbas tetap menjadi sosok yang kontroversial. Meski banyak dikritik, ia tetap bertahan sebagai kuasa hukum Agus dan terus memperjuangkan hak kliennya di hadapan hukum. Namun, reputasinya di mata publik semakin dipertanyakan. Kasus ini tidak hanya meninggalkan luka bagi Agus, tetapi juga pelajaran pahit bagi masyarakat tentang pengelolaan donasi. Kepercayaan publik terhadap penggalangan dana serupa juga ikut terdampak. Kasus ini menjadi refleksi besar tentang pengelolaan donasi dan tanggung jawab penerima bantuan. Banyak pihak menyerukan aturan yang lebih ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggalangan dana publik. Bagi Agus, konflik ini meninggalkan jejak yang mendalam. Meskipun ia menerima bantuan yang besar, tekanan dari masyarakat membuat hidupnya tidak tenang. Kepercayaan publik terhadapnya telah terkikis, dan ia harus menghadapi stigma yang sulit dihapuskan. Teh Novi juga menghadapi dampak emosional dari kasus ini. Sebagai penggalang dana, ia merasa gagal menjaga transparansi yang diharapkan. Namun, ia tetap berusaha menjadikan kasus ini sebagai pelajaran bagi dirinya dan masyarakat. Farhad Abbas keluar dari konflik ini sebagai sosok yang kontroversial. Meski berhasil membela Agus secara hukum, banyak yang menilai pendekatannya terlalu agresif dan tidak membantu menyelesaikan masalah secara damai. Pada akhirnya, kasus ini tidak memberikan akhir yang memuaskan bagi siapapun. Namun, ia meninggalkan pelajaran penting, bahwa kepercayaan publik adalah aset berharga yang harus dijaga dengan transparansi, integritas, dan akuntabilitas.